Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Maulia dengan NIM C1B023033 dari Universitas Jambi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus dengan judul Kopi Belahan Jiwa dan Tantangan Pelanggan Setia. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo, SENM. Adapun topik pembahasan yang akan kita uraikan dalam presentasi ini meliputi dari 8 poin utama. Yang pertama, kita akan mulai dengan latar belakang kasus untuk memahami konteks umum permasalahan, lalu dilanjutkan dengan ilustrasi kasus yaitu pengalaman langsung pelanggan setia yang bernama Rina. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa. Kemudian, saya akan menjelaskan mengapa peran customer service ini sangat krusial dalam membangun loyalitas pelanggan. Nah, setelah itu, kita juga akan membahas peran kunci yang seharusnya dijalankan oleh tim customer service, lalu dilanjutkan dengan strategi pemberdayaan tim customer service agar mereka bisa bekerja secara lebih efektif dan proaktif. Nah, tak kalah penting juga, kita juga akan mengulas bagaimana cara memanfaatkan umpan balik pelanggan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan yang terakhir, saya akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Nah, kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu latar belakang kasus. Kopi Belahan Jiwa merupakan sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Selama beberapa tahun ini, kedai ini berhasil membangun basis pelanggan setia yang rutin berkunjung setiap hari untuk menikmati kopi dan suasana yang nyaman. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, terjadi penurunan tingkat kepuasan pelanggan. Beberapa keluhan yang muncul secara konsisten antara lain adalah waktu tunggu yang semakin lama, terutama pada saat jam sibuk, serta sikap staf yang kurang responsif dalam menangani permintaan atau keluhan pelanggan. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai tantangan yang dihadapi Kopi Belahan Jiwa, berikut adalah ilustrasi kasus dari salah satu pelanggan setianya, yaitu Rina. Nah, salah satu contoh nyata dari menurunnya kualitas layanan di Kopi Belahan Jiwa adalah pengalaman yang dialami oleh Rina, seorang pelanggan setia yang hampir setiap hari membeli kopi latte favoritnya. Nah, suatu pagi terjadi kesalahan dalam pembuatan pesanan Rina oleh barista yang bertugas. Ketika Rina menyampaikan keluhannya dengan sopan, barista tersebut merespon dengan sikap acuh tak acuh, hanya mengganti pesanan tanpa permintaan maaf atau bentuk kompensasi apapun. Pengalaman ini membuat Rina merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai pelanggan tetap, sehingga ia memutuskan untuk beralih ke kedai kopi lain yang berada di dekat kantornya. Dari ilustrasi kasus Rina, kita dapat mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menjadi penyebab menurunnya loyalitas pelanggan di Kopi Belahan Jiwa. Masalah yang pertama adalah kurangnya konsistensi layanan di waktu sibuk. Saat pelanggan membludak, pelayanan akan menjadi lebih lambat dan tidak ada sistem yang mampu mengatur antrian atau memberikan estimasi waktu kepada pelanggan. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan, frustasi, dan menurunkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Pelanggan yang biasanya merasa dihargai mulai merasa diabaikan karena tidak ada komunikasi yang baik selama mereka menunggu. Masalah yang kedua yaitu tidak adanya sistem umpan balik dan tindak lanjut. Ketika pelanggan menyampaikan sebuah keluhan, keluhan tersebut tidak dicatat, tidak dianalisis, dan tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, kesalahan yang sama berpotensi akan terus sering terjadi. Ketidakhadiran sistem CRM ini yang memadai juga dapat membuat manajemen kehilangan data penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan. Masalah yang ketiga adalah staf yang tidak responsif dan kurang empati. Kasus Rina ini memperlihatkan bahwa bahkan ketika kesalahan yang telah diperbaiki secara teknis, sikap tidak peduli dari barista menyebabkan rasa kecewa yang sangat mendalam. Ini menandakan bahwa tim frontline belum diberdayakan secara optimal dalam hal soft skill, padahal merekalah ujung tombak dalam membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Ketiga faktor ini, jika dibiarkan, akan berujung pada menurunnya kepuasan, loyalitas, dan pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan bisnis kedai kopi tersebut. Setelah kita memahami berbagai permasalahan utama yang terjadi, kini saatnya kita menyoroti mengapa peran customer service ini menjadi sangat penting dalam menjaga dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Customer service tidak hanya bertugas memberikan layanan pada saat pelanggan datang, tetapi juga menjadi representasi langsung dari citra dan nilai dari suatu perusahaan. Dalam konteks Kopi Belahan Jiwa ini, pengalaman negatif yang dialami oleh pelanggan seperti Rina memperlihatkan bahwa loyalitas yang telah dibangun secara
secara lama ya selama bertahun-tahun itu dapat hancur hanya karena satu interaksi yang buruk. Ini akan menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan itu bersifat sangat rapuh apabila tidak terus dipelihara dengan konsistensi dan perhatian. Selain itu, empati dalam pelayanan seringkali memiliki dampak yang lebih besar daripada solusi teknis itu sendiri. Meskipun kesalahan pesanan itu bisa diperbaiki, tetapi jika tidak diiringi dengan sikap yang tulus dan perhatian, pelanggan tetap akan merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, kemampuan staf untuk merespon dengan empatik menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan. Hal penting lainnya adalah bahwa customer service ini berperan sebagai wajah dari suatu merek. Nah, satu interaksi buruk dari seorang staf dapat menciptakan persepsi negatif terhadap keseluruhan brand. Nah, begitu pula sebaliknya, interaksi yang hangat, cepat tanggap, dan personal dapat meninggalkan kesan yang lebih positif dan membekas lama dalam ingatan oleh pelanggan. Maka dari itu, meningkatkan kualitas tim customer service bukan lagi suatu pilihan, tetapi keharusan dalam strategi manajemen hubungan pelanggan. Setelah memahami pentingnya peran customer service dalam membentuk loyalitas dan persepsi pelanggan, kita perlu mengidentifikasi peran-peran utama yang seharusnya dijalankan oleh tim customer service dalam mendukung strategi manajemen hubungan pelanggan. Peran yang pertama adalah membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, menciptakan hubungan emosional yang sangat kuat melalui interaksi personal, mengenali pelanggan tetap, dan menunjukkan perhatian terhadap preferensi mereka. Contohnya yaitu staf mengenali pelanggan seperti Rina dengan menyapa namanya, menawarkan menu favoritnya dan mengingat preferensi. Hal ini akan menciptakan pengalaman yang terasa personal dan lebih istimewa, itu akan mendorong keterikatan emosional. Nah, peran yang kedua adalah menangani masalah dengan efektif dan lebih empatik. Menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat sambil menunjukkan empati dan itikat baik. Contohnya, jika terjadi kesalahan pesanan, staf ini langsung meminta maaf secara tulus. Nah, sikap ini akan menurunkan ketegangan, membangun kembali kepercayaan, serta mencegah churn. Nah, peran yang ketiga adalah menyalurkan umpan balik untuk perbaikan internal. Berfungsi sebagai pengumpul data pengalaman pelanggan untuk membantu manajemen memahami masalah, tren, dan kebutuhan baru. Contohnya, staf mencatat keluhan Rina ke dalam sistem CRM. Data ini kemudian digunakan untuk pelatihan barista atau penyesuaian SOP pelayanan di waktu yang sibuk. Dengan begitu, keluhan bukan hanya ditangani secara individu, tetapi dikapitalisasi sebagai peluang peningkatan sistematik. Untuk memastikan customer service dapat menjalankan perannya secara optimal, diperlukan strategi pemberdayaan yang menyeluruh, baik dari sisi kompetensi, sistem pendukung, hingga wewenang dalam pengambilan keputusan. Strategi yang pertama adalah memberikan pelatihan soft skill dan empati secara berkala. Pelatihan ini meliputi kemampuan komunikasi efektif, mendengarkan aktif, serta penanganan keluhan dengan pendekatan emosional yang tepat. Dengan keterampilan ini, staf dapat menghadapi pelanggan dalam berbagai situasi, tidak hanya dengan profesionalisme, tetapi juga dengan sentuhan kemanusiaan yang membuat pelanggan merasa akan dihargai. Strategi yang kedua adalah mengintegrasikan sistem CRM yang memungkinkan staf dapat mengakses informasi pelanggan secara real-time, seperti riwayat pembelian, preferensi, dan keluhan sebelumnya. Dengan data ini, layanan dapat dipersonalisasi sehingga pelanggan merasa diperhatikan secara individu, bukan hanya sekedar dilayani. Strategi yang ketiga adalah pemberian wewenang kepada staf di level frontline untuk mengambil keputusan kecil, seperti memberi kompensasi tanpa perlu persetujuan atasan. Pemberdayaan ini meningkatkan kecepatan layanan, sekaligus dapat memperkuat rasa tanggung jawab staf terhadap kepuasan pelanggan. Nah, strategi yang keempat ini menyangkut manajemen sumber daya manusia, khususnya di jam-jam sibuk. Penambahan jumlah staf dan penerapan SOP pelayanan cepat akan sangat membantu dalam mengurangi waktu tunggu pelanggan dan menjaga kualitas interaksi. Terakhir, strategi yang kelima adalah penerapan sistem umpan balik pelanggan dan monitoring kinerja customer service melalui indikator seperti CSAT, yaitu Customer Satisfaction Score. Jumlah keluhan terselesaikan dan waktu respon. Dengan data ini, manajemen dapat menjadi objektif, mengevaluasi efektivitas pelayanan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kelima strategi ini akan membentuk tim customer service yang tidak hanya reaktif, tetapi juga menjadi proaktif dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Salah satu sumber informasi paling berharga dalam pengembangan kualitas layanan adalah umpan balik dari pelanggan. Baik itu berupa pujian, saran, maupun keluhan, semuanya dapat dijadikan pijakan strategis dalam meningkatkan manajemen hubungan pelanggan. Nah, langkah yang pertama yang dapat dilakukan adalah menjadikan keluhan sebagai peluang perbaikan. Ketika seorang pelanggan menyampaikan ketidakpuasan, misalnya seperti kasus Rina, maka respon yang cepat dan personal itu akan menjadi kunci. Menghubungi pelanggan untuk menyampaikan permintaan maaf, memberikan kompensasi, dan memastikan staf yang terkait itu mendapatkan pelatihan tambahan adalah bentuk konkret dari komitmen terhadap kualitas layanan. Langkah berikutnya itu dapat mengintegrasikan semua bentuk umpan balik ke dalam sistem CRM. Dengan mendokumentasikan keluhan dan mengelompokkannya berdasarkan jenis masalah, manajemen ini dapat mengidentifikasi pola, tren, dan titik-titik lemah dalam proses pelayanan. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data bukan hanya sekedar dari asumsi. Selain itu, umpan balik juga dapat mendorong inovasi layanan. Misalnya, jika keluhan yang paling sering muncul adalah waktu tunggu yang lama, maka manajemen dapat mengembangkan solusi seperti aplikasi pemesanan digital, layanan pre-order, atau pickup express. Dengan demikian, keluhan pelanggan justru menjadi inspirasi untuk peningkatan. Yang terakhir dan yang sangat penting adalah membangun loyalitas melalui respon cepat dan empatik. Ketika pelanggan merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai, bahkan setelah mengalami masalah, mereka cenderung memiliki keterikatan emosional yang akan lebih kuat terhadap merek. Dalam beberapa kasus, pelanggan yang pernah kecewa justru bisa menjadi pelanggan yang paling loyal jika masalah mereka ditangani dengan baik. Singkatnya, pemanfaatan umpan balik pelanggan bukan hanya soal penyelesaian masalah, tetapi soal membangun fondasi hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Sebagai penutup dari pembahasan studi kasus ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan terkait peran customer service dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, customer service bukan hanya bagian pelengkap dalam operasional bisnis, tetapi merupakan ujung tombak dalam strategi Customer Relationship Management atau CRM. Nah, melalui interaksi langsung dengan pelanggan, tim customer service ini akan berperan besar dalam menciptakan kesan pertama, memperkuat loyalitas, dan menjaga reputasi perusahaan. Yang kedua, interaksi yang bersifat personal dan empatik terbukti menjadi elemen paling menentukan dalam membentuk hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Satu sapaan yang hangat atau satu permintaan yang tulus bisa memiliki dampak lebih besar dibandingkan sekedar penyelesaian teknis atau masalah. Yang ketiga, itu ada peningkatan kualitas layanan yang tidak cukup dilakukan hanya pada tataran teknis, tetapi juga harus mencakup perbaikan sistemik, pemberdayaan staf, dan penguatan budaya kerja yang customer-centric. Tanpa dukungan sistem, pelatihan, dan wewenang yang memadai, staf tidak akan mampu memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Dan yang terakhir, umpan balik pelanggan harus diposisikan sebagai alat evaluasi sekaligus sumber inovasi. Setiap keluhan atau saran yang disampaikan pelanggan adalah sinyal yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisi brand di mata publik. Melalui studi kasus kopi belahan jiwa ini, kita belajar bahwa keberhasilan mempertahankan pelanggan bergantung pada bagaimana perusahaan merawat hubungan secara konsisten, responsif, dan penuh empati. Demikianlah presentasi studi kasus mengenai kopi belahan jiwa dan tantangan pelanggan setia. Dari kasus ini kita dapat memahami bahwa loyalitas pelanggan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia dibangun melalui interaksi kecil yang konsisten dan bisa runtuh karena satu pengalaman negatif. Peran customer service sangat vital, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Dengan pendekatan yang empatik, sistem yang mendukung, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, setiap bisnis dapat menciptakan layanan yang lebih manusiawi dan kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.